Hai semua, ada cerita baru dari channel ini. Semoga suka. Setelah berjalan sekian lama, sampailah dia di pertigaan besar Jalan Raya Capgawon yang menghubungkan Kecamatan Kedung Muni dan Karangdadap. Mengingatkannya waktu masih muda dulu, saat berboncengan dengan kekasihnya Sumiati. Namun saat ini keadaannya sudah jauh berbeda. Jalan sudah tak berbatu, kini beraspal lebar. Di kanan kirinya sudah tak nampak hamparan pematang sawah lagi, kini berubah menjadi deretan kios-kios dan ruko. Sawah yang dulu luas membentang kini banyak yang sudah menjadi perumahan. Hilir mudik kendaraan bermotor sudah sangat padat, hingga jarang menemukan becak dan pedati yang lewat. Inilah gambaran Kabupaten Pekalongan saat ini. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya sampailah dia di rumah Sumiati. Di depannya telah terparkir beberapa motor dan mobil, yang menandakan banyak sanak saudaranya yang berdatangan menjenguk keadaan Sumiati yang sedang sakit keras. Assalamualaikum, suara Pramono yang sudah serak karena faktor usia, yang sontak langsung disambut sahabat dekatnya, Haryo. Waalaikumsalam, mari masuk Pram. Haryo menyambut dengan rangkulan hangat. Lalu mereka berjalan tertati bersama memasuki kamar tengah rumah itu. Di dalam nampak Sumiati yang sudah terbaring lemah. Sumiati sudah hampir seminggu ini koma Pram. Dengan nada serak pula Haryo mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi. Kedua orang yang sama-sama sudah renta itu saling tertunduk melihat orang yang mereka cintai berbaring lemah tak sadarkan diri. Kata dokter, hidupnya sudah tak mungkin lama lagi. Kami semua sudah berusaha mengikhlaskannya, namun sudah seminggu Sumiati masih tetap koma seperti ini. Haryo bercerita dengan nada pelan sambil sesekali menghela nafas. Fisik Haryo pun sama seperti Pramono sudah rapuh termakan usia. Ada yang bilang, mungkin Sumiati punya isen ilmu kekebalan yang diwariskan leluhurnya dulu. Karena biasanya di zaman dahulu para orang tua memberi isen pada anaknya untuk melindungi dari nara bahaya. Jika isen itu belum dilepas, maka yang memiliki isen tersebut akan sulit menemui ajal. Tapi setelah aku panggilkan orang pintar, bahkan sudah dicabutnya hal goib yang ada di tubuhnya itu, tetap saja Sumiati masih sama keadaannya. Lanjut Haryo menceritakan sembari tertunduk meneteskan air mata. Aku tak tega melihatnya seperti ini. Kami semua sudah siap, kami semua sudah ikhlas. Haryo menangis sesungguhkan. Lalu Pramono memeluk tubuh Haryo, mereka yang sama-sama rentan namun masih sanggup menguatkan satu sama lain. Hingga akhirnya aku ingat, dulu Sumiati sering menceritakan tentang kamu Pram saat kalian masih menjalin kasih. Kalian pernah berjanji, jika salah satu dari kalian harus mati, maka saat itu pula tangan kalian akan saling menggenggam. Saling memandang satu sama lain, hingga akhirnya salah satu di antara kalian menghembuskan nafas terakhir. Ucap Haryo sambil merangkul sahabatnya Pramono, temui dia Pram. Aku tahu Sumiati masih tetap mencintaimu hingga di usia yang senja ini. Kamulah cinta sejatinya, ucap Haryo lirih. Lalu Pramono dengan sekuat tenaga mencoba bangkit dengan langkah tertatih mendekati Sumiati dan duduk tepat di sampingnya. Digenggamnya tangan Sumiati yang lemah. Kulitnya tak sekencang dulu, namun perasaan Pramono masih tetap sama saat dia menggenggam tangannya saat masih muda dulu. Getarannya hatinya masih sama seperti saat dia memandang wajah cinta sejatinya puluhan tahun yang lalu. Tubuh mereka bisa berubah menjadi renta, namun cinta mereka tetap sama tak termakan usia. Sam, ini aku Pramono, kekasihmu, pujaan hatimu. Bibir Pramono berbisik lirih pelan penuh makna sembari meneteskan air mata. Kini, aku kembali padamu Sam, ingin menepati janjiku dulu. Lanjutnya sembari menggenggam erat tangan Sumiati. Lihatlah aku di sini Sam, menggenggam erat tanganmu di penghujung usia kita. Kita telah membuktikan pada dunia bahwa raga kita boleh terpisahkan, namun hati kita tetap menyatu. Bisik Pramono lirih terpatah-patah karena nafasnya yang makin berat seiring tubuhnya yang makin rapuh. Tangan Sumiati yang sudah seminggu terkulai lemah, kini di genggaman Pramono mulai menunjukkan sedikit gerakan. Pramono makin erat menggenggam tangannya dan menciuminya. Gerakan tangan Sumiati makin terasa, begitu juga dengan gerakan di matanya. Sam, lihatlah aku, orang yang sangat menyayangimu. Mulut Pramono berucap tanpa henti. Sumiati mulai terlihat tanda-tanda sadarkan diri. Tangan, mata, dan bibirnya mulai bergerak. Lalu beberapa saat kemudian matanya mulai sedikit membuka. Pupilnya terlihat menerima rangsangan cahaya. Matanya seakan mencoba menatap Pramono. Dan Pramono pun ingin gugup menciumi tangannya. Bibir Sumiati seakan tersenyum lalu bergetar dan sempat berucap lirih. Mas Pram. Suara Sumiati lirih samar tak terdengar, namun mampu membuat hati Pramono kembali bergetar. Dan mulut Sumiati kembali membuka seakan ingin berucap lagi. Lalu Pramono mendekat ke wajahnya. Sumiati pun kembali berucap lirih.
samar hampir tak terdengar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah kata terakhir yang diucapkan Sumiati. Lalu tangis dari sana keluarganya pecah diiringi bacaan surat Yasin dan lafaz-lafaz suci Al-Quran. Jeder. Seketika petir menyambar 2 kali keras sekali dan hujan pun turun dengan derasnya. Pagi itu Sumiati menghembuskan nafas terakhir di pelukan sang kekasih sejatinya, Pramono.